Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-muallif adamallahu nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila an qala as-sunanul 'ammah fil wudu. Sunnah secara umum dalam wudu. Sunnah secara umum dalam wudu. Yang pertama, istiqbalul qiblah. Disunahkan orang wudu itu menghadap kiblat. Nah, juga dianjurkan ya bagi orang-orang yang bangun tempat wudu di masjid, di rumah. Nah, itu bangun wudunya supaya orang wudunya bisa ngadep kiblat. Nah, sebab hari tempat wudu nih, kalau tempat wudunya justru nanti kalau orang wudu, tempat wudunya yang ngadep kiblat. Jadi orang wudunya pasti membelakangi kiblat, kan susah itu nanti kalau suruh ngadep kiblat. Harus bawa ember orang wudu supaya bisa ngadep kiblat. Tapi ini sunnah ya, artinya tidak ada pengaruh dengan sahnya wudu atau yang jelas kita dianjurkan wudu itu ngadep kiblat. Artinya kalau mau bangun tempat wudu pun tempat wudu yang sekiranya nanti orang wudunya bisa ngadep kiblat gitu. Jadi kan nanti kalau setelah wudu enak, kalau tempat wudunya ngadep kiblat, setelah wudu enak. Ya, tinggal langsung baca doa, nggak perlu geser tempatnya. Yang kedua, al-julus, duduk. Wudunya disunahkan duduk. Ya. Kalau di Timur Tengah itu tempat-tempat wudu itu ada tempat duduknya. Jadi di depan keran itu ada, terus dibangun semen, gitu sudah satu paket udah ada tempat duduknya. Jadi orang wudu di situ kalau nggak duduk malah susah karena berdirinya itu terhalang oleh tempat duduk itu. Jadi kalau mau berdiri ya miring, minggiri tempat duduk itu. Ya kalau mau wudu yang biar khusyuk, biar enak ya duduk gitu. Ya. Yang ketiga, tarku nafdhil ma, meninggalkan nafdhil ma. Ya, nyiprat bahasa Indonesianya apa? Nyipratkan air ya. Iya itu ya. Jangan gini nih. Kalau habis wudu itu biasanya kan orang habis wudu, setelah wudu kan basah, itu nanti digini-ginikan supaya pada jatuh itu tidak dianjurkan itu. Jadi sunnahnya aja kayak gue. Jadi kayak manuk kas kenang banyu. Manuk kas kenang banyu beribe. Pas ngecelung banyu mesti gitu-gitu kan. Ya orang wudu jangan gitu. Orang habis wudu, habis mandi wajib itu jangan begitu. Ya, jangan begitu. Kemudian al-iqtisad fil ma', irit dalam pemakaian air ya. Adamul israf fis sab. Nuangkan airnya itu jangan besar-besar. Artinya kalau buka keran air itu jangan, kalau bisa sedikit antum pakai itu jangan, malah kalau besar-besar kan tidak enak, tekanannya terlalu tinggi, akhirnya malah nggak dapatnya sedikit. Coba antum ngisi botol, tekanan airnya tinggi, bisa penuh enggak? Malah nggak bisa penuh. Iya, malah nggak bisa penuh karena dia kena tekanan itu, akhirnya bisa separuh kebuang gitu.
Tapi kalau kerannya itu kecil-kecilan di situ enak, jadi dapatnya juga banyak. Terus tidak terlalu air itu dibuang-buang terlalu banyak. Ya. Jadi al-iqtisad fil ma, irit memakai air itu. Ya kiritan juga jangan, terlalu irit juga jangan. Ya terlalu boros juga tidak boleh. Iqtisad itu sedang. Ya, nanti keiritan akhirnya tidak basuh namanya, nanti ngusap. Ya, karena kulitnya kita kan tidak seperti kulitnya Rasulullah. Kalau Rasulullah itu wudhu pakai 1 mud air itu bisa. Rasulullah itu kalau wudhu pakai 1 mud air itu bisa sempurna, sesunah-sunahnya semuanya. 1 mud tahu kan? Segini. Hah? Ya semangkuk air. Itu Kanjeng Nabi bisa. Saking halusnya kulitnya Rasulullah. Ya, hari kulitnya kita orang kan model-model. Iya. Kulit sing banyu ke moh. Banyune lho moh. Hari Kanjeng Nabi kan kulitnya emang ngorayahan banyu. Ya, jadi jangan terlalu boros, juga jangan terlalu apa? Jangan terlalu irit, nanti tidak ngalir airnya kalau terlalu irit. Yang kelima, Allah yatakallam. Tidak berbicara, tidak ngobrol. Ya, tidak bicara, apalagi nyanyi-nyanyi itu enggak. Ya, doa-doa itulah untuk menghindarkan obrolan, ngomong ya. Itu baca doa-doa tadi yang sudah diajarkan itu. Yang keenam, wad'u ma yaghtarifu minhu an yaminih. Bak airnya itu berada di sebelah kanannya. Bak air itu berada di sebelah kanannya. Wa ma yasubbu minhu an yasari. Nah, tapi nanti itu kalau di bak ya, kan lebih mudahan. Baknya sebelah kanan, batoknya nanti ngambilnya sebelah kiri. Jadi habis mengambil wudhu, tidak nyiprat ke sana, gitu maksudnya kan gitu. Menghindari cipratan, ya tidak apa-apa, cipratan itu tidak masalah. Cuma kan tidak menghindari cipratan yang dari bawah ke atas tuh. Kalau emang baknya itu, atau yang dari wajah ke sana. Jadi baknya yang sebelah sini, nanti gayungnya yang sebelah kiri. Jadi ketika wudhu tidak nyiprat ke bak. Gitu. Ya juga lebih mudah. Kalau diwali kan lebih susah. Nah. Yang ketujuh al-mualah. Bergegas bihaitsu yaghsilul udwa tsani qabla jafafil udwil awal. Bergegas itu ukurannya bagaimana? Sekiranya dia membasuh anggota yang kedua sebelum keringnya anggota yang pertama. Nah itu ukuran keringnya itu, ukuran kering kan macam-macam ya, tergantung hawa kan, tergantung hawa, temperatur tubuh. Nah ini di sini ukuran kering itu ma'atidalil hawa wal mizaj wal zaman. Ya, itu dengan perkiraan i'tidalil hawa, suhu yang normal, hawa yang normal, suhu tubuh yang normal, dan cuaca, zaman cuacanya itu cuaca yang normal. Jadi i'tidalil hawa wal mizaj wal zaman. Kalau lagi normal kira-kira kering enggak? Gitu. Kalau lagi normal kira-kira kering enggak? Kalau sekiranya kering ya berarti iya. Ukuran kering atau tidak ya. Jadi walaupun sudah dihanduki seumpama. Saya basuh tangan, kemudian sebelum saya basuh ngusap kepala, itu saya anduki. Apa masih tetap sunnah mualah? Tetap sunnah mualah karena keringnya ini bukan secara hawa normal sama temperatur tubuh yang normal, tapi saya sengaja keringkan.
Kan gitu ya. Jadi bukan bil takdir ya, bukan bil fi'il, bukan karena dilap terus kering terus tidak sunnah lagi, mualahnya sunnahnya hilang, enggak, bukan. Jadi harus ngerti ya ini ya. Yang kedelapan, al-lail tima wajahu bil ma, tidak nempeleng wajahnya dengan air ya. Jadi bukan dikepiok keras ya, ambil air terus enggak, tapi original aja. Itu kalau wudhu di tekanan air yang tinggi ya makruh ya. Dari air terjun tuh guci antum dijuh itu cepet glowing nanti antum berkelupas bisa itu. Jadi tidak boleh, apalagi pakai yang buat darah itu apa namanya, kayak alat kayak ribet gue wudhu mau gue. Ya, jadi tidak boleh pakai air, intinya tidak disunahkan jangan pakai air yang tekanannya tinggi ya, walaupun pakai tekanan tangan, jadi kayak nempeleng pakai air itu enggak. An yatawaqqar rasyas, menghindari cipratan, fayajlisu fi mahallin la yanaluhur rasyas, maka cari tempat wudu untuk duduk di situ sekiranya tidak terkena cipratan. Enak kalau ada tempat duduknya itu bisa ketingkring, bisa kayak manuk, kan enak kalau nggak kena cipratannya. Kemudian tarkul isti'anah fis shab illa li'udhrin, kita disunahkan untuk tidak minta tolong ke teman untuk nuangkan air. Jadi jaluk tulung-tulung di tuangna banyune, aku hukumnya iya illa li'udhrin, kecuali ada uzur. Pokoknya isti'anah itu bukan isti'anah istrinya Mas Novel ya. Isti'anah itu minta tolong ke orang lain untuk minta gurbil ma, tolong dong ambilkan airnya. Ada yang minta tolong tuangkan airnya. Ada yang minta tolong diwudukan. Nah, kalau diwudukan itu hukumnya makruh ya, tapi kalau sekedar nuangkan air itu hukumnya khilaful aula. Tapi min ghairi sonbur. Kalau keran enggak, karena keran enggak termasuk minta tolong. Apalagi kalau kerannya kita masang sendiri. Nah, itu enggak masuk ke isti'anah fi sabbil ma, enggak. Kalau mubah itu hanya menghadirkan air aja enggak apa-apa. Minta tolong dekatkan air. Lah, ini seperti ini kenapa ada hukumnya? Karena kita itu minta tolong dalam ibadah. Nah, minta tolong dalam ibadah, jalan menuju ibadah itu ibadah. Jalan menuju ibadah. Jadi kapan kita minta tolong dalam nuangkan air, berarti kita minta tolong dalam ibadah. Ya, seharusnya kita dapat pahala sendiri, akhirnya pahalanya jadi diambil orang lain. Kan gitu. Ya seperti antum bisa enggak masuk ke soft depan? Bisa. Kenapa antum nawarkan orang lain? Ternyata seharusnya antum yang maju ke soft depan, jangan ngajukan orang lain. Ya, ngajukan orang lain di soft depan sedangkan antum bisa, hukumnya makruh. Ya, karena al-ithar fil qurbi makruh. Mendahulukan orang lain dalam ketaatan, hukumnya makruh. Kalau antum bisa, antum ambil. Ya, Arif bisa nang soft ngarep, antum bisa, kenapa antum kasih orang lain? Gitu. Jangan, yang seperti itu tuh tidak boleh. Nah, itu termasuk ini. Giliran sedekah nggak mau paling banyak. Giliran masalah soft, masalah ini, monggo antum di depan gitu. Dia milih di belakang. Jadi jangan mendahulukan orang lain dalam
dalam ketaatan. Itu jangan, tidak boleh. Hukumnya apa? Hukumnya makruh. Itu termasuk ini. Termasuk sebetulnya antum mau dapat pahala sob, tapi gara-gara antum tawarkan ke orang lain akhirnya orang oleh gitu. Tarkut tanshif illa li'udhrin. Disunahkan untuk tidak pakai handuk, tidak ngeringkan bekas wudhu itu. Illa li'udhrin, kecuali ada uzur. Apa uzure? Katisen wis lah maning. Katisen, greges, meriang. Atau memang ada luka, ini sakit lah ya. Ini boleh, tapi kalau tidak ada uzur, nggak boleh. Hukuman nganduki hukumnya apa? Hukuman makruh. Nganduki bekas air wudhu itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena bekasnya ibadah. Bekasnya ibadah kalau hilang. Jadi banyu sing menggenang nang alis, cuman beli nasagari ini. Jangan dikeringkan ya. Hah? Kenapa? Oh iya, kalau kumis tuh ya kalau kandelen ya, kayak kumis Ustaz Fakhru kan kandel loh. Nah, itu kalau sekiranya nanti pas sholat airnya masuk, diginikan aja, jangan harus dihanduki ya. Karena bekasnya ibadah tetap. Ya benar tuh, pertanyaan bagus tuh. Khawatir nanti pas lagi sholat kegelek kan malah batal ya. Tarkuz ziyadah ala salas. Disunahkan tidak lebih dari 3 kali dalam pasuhan. Ya, kecuali ragu. Kalau ragu itu al-akhdhu bil aqal. Ini pasuhan pertama apa kedua ya? Berarti pertama. Ini ketiga apa kedua ya? Berarti kedua. Ini pasuhan ketiga sudah apa lebihnya? Berarti ambil 3. Maksudnya tarkuz ziyadah ala salas, kita disunahkan tidak melebihi 3 kali kalau kita yakin angkanya. Kalau tidak yakin, kita justru dianjurkan nambahi. Ragu 1 apa 2. Ragu ya, bukan was-was ya. Was-was sama ragu itu beda. Was-was sama ragu beda. Kemudian Allah yang kusoma wudu'ihi an muddin. Tidak kurang airnya dari 1 mud. Maksudnya tidak boros. Kalau tidak kurang dari 1 mud tidak bisa. Soalnya ini kalau antum buka Busyrul Karim, ini maknanya tarkuz Allah yang kusoma wudu'ihi an muddin fi ma badanahu kabadanin Nabi. Sing awake kayak Kanjeng Nabi, dan tidak mungkin awake wong kayak Kanjeng Nabi orang. Intinya sesedikit mungkin jangan terlalu boros dalam memakai air. Yang ke-14, istishabun niyah ila akhiril wudu. Antum harus bisa membedakan antara istishab dengan istihdor. Istishabun niyah ila akhiril wudu. Menyambungkan niat sampai akhir wudu. Beda dengan istihdor ya. Mungkin ini biar tahu ya. Yang dimaksud istishabun niyah ila akhiril wudu gini. Kalau istihdor itu wajib antum lakukan ketika antum membasuh wajah. Jadi ketika saya basuh wajah, kita menghadirkan niat dalam hati. Kalau istishabun niyah itu ya aslinya niat ya istishab ini. Ya, kalau istihdor itu ya, seperti menghadirkan ucapan saja gitu ya. Itu istihdor. Jadi menghadirkan niat dalam hati itu dengan nawaitul wudu li raf'il hadatsil asghar. Lillahi ta'ala. Itu istihdor ketika kita membasuh. Adapun yang setelahnya, ya ketika kita basuh tangan itu harus istishabun niyah. Kita harus
harus bertujuan kalau basuh tangannya itu memang ini untuk wudhu, bukan untuk sesuatu yang lain. Ada yang menghilangkan istishab, contoh kayak gini. Setelah basuh wajah, tiba-tiba ada tamu. Datang Mas Is ke rumah saya, bawa nasi padang. 2, ya. Mas Is janing bawa nasi padang, ya. Pengen makan bareng Ustadz sama Pak Ma. Ya, aja ditiru ya Mas, adegan ini jangan nonton deh. Datang makan bareng. Setelah makan, padang, ya kan, beda sama ketupat. Kalau Mas Johan datang kan bawanya ketupat sama sate. Itu pakainya sendok, nggak ngotori tangan. Kalau padang itu enaknya pakai tangan kan. Nah, setelah makan otomatis cuci tangan kan. Dan ini cuci tangannya untuk wudhu apa bukan? Mesti kan bukan. Cuci tangan setelah makan masakan padang itu. Dan nanti setelah Mas Is pulang baru saya basuh tangan, tujuannya untuk apa? Untuk wudhu. Itu namanya istishab itu. Nah, namanya apa? Istishab. Itu contoh. Nah, contoh lain gini. Ketika saya basuh tangan, saya sambil kentut. Berarti saya istishabun niyah enggak? Enggak istishabun niyah. Lah lagi wudhu kok ngentut. Berarti kan tujuannya nyuci tangan kayak orang gak wudhu. Buktinya kon apa? Ngentut. Kapan kon niat nggak wudhu mesti kon orang ngentut. Kan kayak gitu. Paham kan gambarannya? Jadi bukan istihdor yang menghadirkan seperti kita waktu basuh wajah, enggak, tapi seperti tujuan yang disinambungkan. Ya, tujuan seluruh basuhan tadi itu untuk wudhu sekalipun enggak istihdor seperti di basuhan wajah, enggak. Tapi si penting antum kayak bisa nembasuh kayak lagi apa sih? Wudhu hari ditakoni wong mesti kayak gue. Nah itu udah cukup, itu namanya istishab. Ngerti ya? Jelas? Paham? Jelas ya? Jadi istishabun niyah ila akhiril wudhu menyinambungkan niat itu hukumnya apa? Iya. Jelas. Nah di sini qala fil i'anah faidatun yanbaghi lil mutatahhir an yanwi ma'a ghasli kaffaihi tathhirahuma min tanawuli ma yub'iduhu 'anillahi ta'ala wa nafdhihima mimma yushghiluhu anhu. Jadi di sini itu dirinci ya. Istishab an-niyah, masalah istishabun niyah. Kalau di rukun hukumnya wajib, kalau di sunnah hukumnya sunnah. Tapi hanya faedah ini. Dianjurkan bagi orang yang melakukan bersuci, baik itu wudhu atau mandi, ketika membasuh tangan itu berniat mintana wulima yub'iduhu 'anillah. Niat bukan hanya niat bersuci, tapi niat mensucikannya supaya dijauhkan dari segala sesuatu yang digapai oleh tangan tapi diharamkan oleh Allah, seperti mencuri, ya, menyakiti orang, mengambil yang bukan hak. Nah ini. Kemudian wa nafdhihima mimma yushghiluhu anhu, dan mengusir menjauhkan dua tangan itu dari sesuatu yang nggak ada gunanya, seperti iseng, ya.
Wabil madmadah dan wabil madmadah tathhirul fam min talwisil lisan bil aqwalil khabithah. Dan niatkan dengan melakukan kumur, diniatkan itu mensucikan mulut dari kotoran mulut yang berupa omongan-omongan yang jelek, seperti misu, yang ngerasani, ya, dan lain sebagainya, ya, berbohong termasuk fitnah. Ya, wal bil istinsyak ikhraj istirwah rawaih mahbubah. Dan dengan mengeluarkan dengan memasukkan air ke dalam hidung itu berarti sedang diniatkan supaya menggali bau harum yang disenangi, ya, itu maksudnya bau harum surga maksudnya. Ya, wa bi takhlil syar halahu min aidi ma yamlikuhu wa yahbituhu min a'la ilin. Ini panjang, ya. Intinya niat-niat semacam ini kita dianjurkan. Ya, marinya adab ke dan tasawuf ini. Ya, intinya wong ke diangkat derajatnya Gusti Allah gara-gara niat, ya. Banyak niat. Kemudian yustahabbul wudu, dan dianjurkan wudu li iradatin nom. Mau tidur dianjurkan wudu. Wali qiraatil Quran, mau baca Quran dianjurkan wudu. Bukan mau menyentuh Quran, ya. Kalau mau menyentuh Quran wajib apa? Wajib wudu. Kalau ini mau baca, ya, antum berarti kalau mau hadir tahlil harus, ya, dianjurkan wudu, disunahkan punya wudu, karena di tahlil itu ada Fatihah, Yasin, Mu'awwidzatain, Al-Falaq, ada akhir suratil Baqarah, ayatul kursi, dan lain sebagainya. Itu kan bacaan-bacaan Al-Quran, malah banyakkan bacaan Qurannya daripada la ilaha illallah. Kan paling pira macane la ilaha illallah itu pira macane paling Islam. La ilaha illallah kan selawe kadang ora dihitung, ya kan. Nanti sholawat ala nabi paling berapa? Iya 6. Pertama karo akhir kayak. Terus nanti subhanallah berapa? Paling 10. Ya Allah 10. Jadi banyakkan Al-Quran malah. Nah. Jadi kalau mau hadir seperti itu, kita punya wudhu, karena yang dibaca Al-Quran. Wali qiraatil Quran, wali huduri majlisil ilmi wa dzikri, hadir majelis ilmu dan majelis zikir. Ki antum pada wudhu sunnah. Ya, kebetulan habis subuh, ya, berarti pas. Ya sekalian sebulan dalan ngentut. Nah, orang tua wudu berarti. Jukut wudu ngene anak tempat wudu. Wali ziyaratil kubur, ziarah ke kuburan pakai wudu. Wal baqa'i 'ala taharah daiman. Ya, mudawamah 'alal wudu, selalu punya wudu. Ya. Jadi batal wudu maning kullama ahdatsa tawaddo. Batal wudu, ya. Kemudian disunahkan juga tajdid al-wudu, memperbaharui wudu. Kalau memperbaharui wudu itu tidak nunggu batal. Tapi ini masalah memperbaharui wudu ada syaratnya. Kalau wudunya sudah dipakai. Kalau wudunya belum dipakai tidak boleh tajdid. Namanya pemborosan itu. Antum habis wudunya urung tinggal nggak sholat. Belum dipakai untuk sholat, belum dipakai untuk apa-apa. Mau wudu lagi. Ini buat apa? Manfaatnya apa? Jadi wudu yang sunnah ditajdid, diperbaharui itu jika sudah dipakai. Kalau sudah dipakai baru, iya, kita dianjurkan memperbaharui.
Kalau masih baru nggak usah diperbaharui, wong isih anyar dia nyari maning. Wis dinggo lah baru diperbaharui. Wis dinggo dicuci. Gitu. Kalau batal wudu lagi, namanya bukan tajdid. Jelas? Syurutul wudu. Adadu syurutil wudu 15 syartan. 15 syartan. Jumlah syarat wudu. Nah, ini bukan hanya syarat wudu sebetulnya, ini syarat wudu dan mandi. Ya, syarat wudu dan mandi 15 syartan. Ada 15 syarat. Ada 15 syarat. Sudah dibaca semua hari ini. Ya, nanti baca beberapa, nanti kita terusin. Wahya al-Islam. Jelas gampang kita Islam. Fala yasihu min kafir. Wong kafir wudu sah apa ora? Ora sah. Ya. Barangkali ada punya teman kafir melu-melu wudu, kan ada ya? Ada nggak? Ora sah wudu. Ya kenapa? Karena li'annal wudu ibadatun taftaqiru ila niyatin. Karena wudu ke ibadah sing butuhaken niat, wal kafir laisa min ahliha. Sedangkan wong kafir ke dudu termasuk ahli niat dalam syariat. Ya, dalam syariat. Laisa min ahliha. Karena syarat niat apa? Islamun nawi. Ya, syarat wong niat ibadah ya kudu wong Islam. Yang kedua at-tamyiz. Ya, fala yasihu min ghairil mumayyiz, berakal. Tidak sah dari orang yang tidak berakal. Kenapa? Li'annal wudu'a ibadatun taftaqiru ila niyatin. Karena sekali lagi wudu itu ibadah yang membutuhkan niat. Sedangkan syaratnya niat harus berakal. Orang yang tidak berakal lah bisa niat. Jadi loh, takon wong edan kan. Ya, kongon niat bisa apa ora wong edan? Ya ora bisa, wong atine mati kok. Ya. Kalau sedang dalam keadaan pikun ya enggak. Tapi kan pikun itu ini ya, ada masaknya juga, ada ininya, ada derajatnya. Anak sing pikun kira pikun nemen sama anak dewek ora kenal ana. Anak sing pikun nang bab utang kelalen, tapi nang duit ora kelalen. Ki pira 100.000 apa 20.000 apa 50.000. Paling dene maine semana tok ah. Hari anaknya yang suwil ora pikun. Tapi hari bab utang mana diutang semene ora ora diutang pikun. Ya, ada darajatul pikun itu ada ya? Heeh. Hah? Wis mangan ngomongnya rumangan. Mudah-mudahan dudu wong kene ya. Wis mangan ngomongnya rumangan. Ya. Wah, rek rasanya ngelih. Ya itu dilihat tuh. Ya, pikun itu seperti itu sih hukumnya, seperti junun ya. Ya. Gila yang angot-angotan, yang datang-datangan, kadang datang, kadang waras. Pikun kan juga gitu. Kadang hari ini pikun, besok enggak, gitu. Tergantung makanan yang dikonsumsi mungkin, atau wallahu a'lam, atau moodnya. Saya nggak tahu. Nah ini kalau pikunnya terlalu berat ya berarti orang sah. Ya, nggak masuk ke syarat ini. Sah wudunya. Yang ketiga, an-naqu 'anil haidhi wan nifas, suci dari menstruasi dan nifas. Ya. Bersih dari menstruasi dan nifas. Yang keempat, an-naqu 'amma yamna' wusulal ma'i ilal bashar. Suci, bersih dari sesuatu yang mencegah masuknya air ke kulit. Jadi di kulit kita itu jangan ada sesuatu yang mencegah masuknya air. Bihaitsu la yakunu hunaka jirmun yamna'u wusulal ma'i ilal bashar. Tidak ada kotoran yang
kasat mata, dan kalau dipegang itu kita berasa, itu namanya jirem, barang yang menghalangi masuknya air seperti cat, tip-ek, ya Alteco, lem, segala jenis lem ya, mau itu lem Alteco, mau itu lem Korea, mau itu lem Cina, mau itu lem Jawa. Nah, lem Jawa kayak upak, apa ya, sega, glukol ya. Nah itu lem-lem itu ya, kalau dia ketika kita wudhu itu dia merekat ke kulit, mencegah masuknya air sampai dia hilang. Ya, kalau tinta itu enggak. Kalau tinta pulpen kita coretkan tinta ke kulit itu enggak. Juga pacar ya. Pacar itu antum hati-hati sekarang, soalnya ada pacar yang mencegah masuknya air ke kulit. Antum inilah, ada pacar yang enggak, bukan kutek. Kalau kutek jelas. Kalau kutek itu jelas mencegah masuknya air karena dia seperti cat. Ini pacar itu ada yang pudarnya itu berangsur, ada yang pudarnya ngelotok. Pernah lihat enggak antum? Pacar yang pudar yang ngelotok. Gue mencegah masuknya air tuh kulit. Kalau pacar itu pudarnya enggak boleh ngelotok. Arahnya pacar asli, pacar daun. Tapi kalau pacar yang kalau pudar itu ngelotok, berarti dari dulu air itu nggak bisa masuk. Namanya ngelotok itu berarti jirem. Jelas. Ada sekarang pacar-pacar sesi ngelotok kabeh weh. Bukan berangsur, bukan. Kalau pacar-pacar wong mien itu hilangnya berangsur ya. Jadi tambah tipis, tambah apa? Tambah hilang. Lama itu durasinya sampai 2 minggu, 3 minggu baru hilang. Justru kalau semir itu malah orang lotok loh. Semir ya. Fayajibu izalatu ma tahtal adhafir minal ausakh. Wajib menghilangkan sesuatu yang di bawah kuku, kotoran-kotoran itu. Nah, pembahasan tentang kotoran di bawah kuku di sini, wa yu'fa anil qalil fi haqqi man ibtuliya bihi. Dimaafkan sedikit untuk orang yang memang berkecimpung dalam pekerjaan seperti al-fallah, tani. Ya. Wa nahwihim, dan yang semacamnya ya, seperti bengkel atau tukang bangunan ya. Tapi yang dimaafkan sedikit, banyak nggak bisa. Jadi kita ndak si orang yang bengkel atau itu tuh kalau didetail kan sakit, nanti susah juga. Ya, itu nggak masalah, tapi dimaafkan sedikit ya. Imam Ghazali itu dan Al-Imam Az-Zarkashi itu memaafkan amma tahtaha minal wasakh. Kotoran di bawah kuku itu dimaafkan, tapi Ibnu Hajar tidak setuju. Inna fi dzalika dha'ifun bal gharib. Katanya Ibnu Hajar itu aneh. Kotoran menghalangi air kok. Kalau dimaafkan itu, kalau banyak gimana ya kan? Ya walhasil dari semua itu keluar dari perbedaan pendapat itu. Intinya kalau sedikit dimaafkan, kalau banyak lebih baik dihilangkan, dibersihkan pakai selilit ya, atau pakai apa. Jelas ya, insyaallah ya. Kalau vaselin ya, kalau nggak tebel nggak masalah, atau antum kulitnya pakai minyak zaitun, dia nanti di kulit itu kalis ya, tapi nggak menghalangi masuknya air ke kulit, enggak. Kalau tipis beda, kalau tebel, vaselinnya itu tebel, dipegang itu berasa. Nah, itu menghalangi masuknya air. Tapi kalau tipis-tipisin enggak masalah. Kalis itu enggak apa-apa. Ya, kalis itu enggak apa-apa. Wa ma fil muq wal lihad minan namas.
kotoran mata. Ya, suluh, kotoran mata. Wa ghairi dzalik mimma yamna'u wusul al-ma'i ilal basharah. Dan yang lainnya, sesuatu yang lain yang sekiranya mencegah masuknya air ke kulit, itu harus semuanya dihilangkan. Termasuk make up. Make up saya kandel-kandel. Ya kan? Apalagi anak ada tambahannya. Ada tambahan itunya apa namanya? Malam, tahu malam? Hah? Malam yang buat sama nangganane gerong, ini tambahi, nangganane dempul. Itu jelas. Ya kan ada sekarang make up dempul itu ada. Jadi pengantin ke biasanya nangganane dempul, kasih nangganane laka kayak gini. Nangganane dempul endahana jadi mau katon. Nangganane tambahi yo. Hasil. Jadi mesti ayune. Pengantin saya kira di make up mesti ayune karena orang saanane make up ada dempulnya. Nah, wah, iya. Lah itu tai lalat sama kadang ada perempuan yang ada tai lalatnya gede loh. Iya. Masakan hari tai lalat gede karena apa? Tompel ya. Gue hilang loh hari jadi pengantin gue hilang ditutupi pakai dempul itu. Iya, jerawat tuh nggak kelihatan pokoknya bidadari lah ya hari pengantin ya. Ya, golek kalah ayu. Terus ngabuka belum di sininya dikasih hitam tuh nanti di sini. Jadi katon make up dada be anak kok. Ya, susu cilik bisa katon gede loh. Itu zaman saya gigi, zaman kepalsuan. Bukannya antum kalau lihat foto di Facebook, di TikTok aja langsung percaya. Ya, tipu dayanya itu besar banget itu. Jauh dengan aslinya itu. Jauh dengan aslinya. Kadang wajah etok yang dikatakan. Baru ngerti tangannya kayak apa antum. Baru ngerti sikilnya kayak apa. Itu jangan terlalu percaya ya. Wallahu a'lam. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa adamallahu nafa'a bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Wa tilkal awaridu imma an takuna fil fi'li wa imma fit tarki wa imma fil i'tiqad. Ammal fi'lu fa bi an ya'isha fi dhuhwatin nahar ila waqti dhuhri. Ada orang hidup min dhuhwatin nahar ila waqti dhuhri, dari waktu duha ke waktu zuhur. Fa yatajaddad alaihi bidukhuli waqti dhuhri ta'allumut thaharah was shalah. Maka dia wajib memperbaharui dengan masuknya waktu zuhur itu ta'allumut thaharati was shalah, ta'lim ngeling-ngeling ilmune thaharah dan salat. Ya. Fa in kana sahihan, kalau sah, benar, wa kana bihaitsu law sabara ila zawali syams lam yatamakkan min tamami ta'allum wal amal fil waqt bal yakhrujul waqtu law ishtaghala bi ta'allum fala yab'udu an naqul adh-dhahir baqa'u. Fa in kana sahihan wa kana bihaitsu la, kalau dia orang sehat ya,
Maaf ya. Fa in kana sahihan, kalau dia orang sehat. Wa kana bihaitsu law sabara ila zawali syams. Sekiranya kalau dia sabar sampai masuknya waktu zuhur, lam yatamakkan min tamamit ta'allum wal amal fil waqt. Dia tidak memungkinkan untuk menyempurnakan ta'allumnya, nuntut ilmunya dan mengamalkannya di waktu. Bal yakhrujul waqtu law ishtaghala bit ta'allum. Sekiranya kalau nunggu masuk waktu dulu baru ta'lim, nanti waktunya habis untuk ta'lim, malah ibadahnya ora pan taklim sholat zuhur, tapi engko malah dadi ora oleh sholat zuhur enteng waktuna karena isi bodoh nemen mungkin. Fala yab'ud an naqul adh-dhahir baqa'u fa yajibu alaihi taqdimut ta'allum 'ala al-waqt. Maka saat itu juga dia wajib ta'limnya sebelum masuk waktu. Ya, jadi dilihat kondisinya. Kalau ada orang Islam, kalau ada orang kafir masuk Islam, atau ada sobi balag, dia balik, nah itu ngasih taklimnya itu kapan? Kalau dia masuk Islamnya jam 9 pagi, kalau sekiranya ini terlalu bodoh orangnya, karena belum taklim sama sekali, belum ngerti sama sekali, ya itu jangan kita ngasih ilmu wudhu dan sholatnya itu nunggu masuk waktu, tapi sebelum masuk waktu. Tapi kalau sekiranya dia belajar 1 jam udah cukup, dia dapat, kita praktekkan wudhu, dia bisa niru gampang ya, atau pakai video, kita kasih video, dia mudah nangkap orangnya, berarti antum nanti wajib ngasihnya masuk waktu wajibnya itu kalau udah masuk waktu zuhur. Kalau belum masuk ya enggak. Tapi kalau ya sawab ya antum barangkali punya teman sahabat muslim masuk Islam, sing tanggung jawab kok antum gue nain pelajarannya. Jelas ya, gitu ya. Itu termasuk anak yang balik juga sama. Jadi kalau begitu balik awan jam esuk jam 09.00, jadi dileng anak ya. Ini susah wudhu karena sholat durung. Saat gue juga wajib belajar cara wudhu. Jadi biar enak itu ya dari sekarang, sebelum balik enak. Jadinya nanti pas sudah balik udah tahu. Ya. Wa yuhtamalu an yuqal wujubul ilmu alladhi huwa syartul amal ba'da wujubil amal. Fala yajibu qabla zawal. Ya boleh juga dikatakan belum masuk wajibnya selama belum masuk wajibnya ibadah itu. Diwajib belajar ya ketika sudah masuk waktu wajibnya salat. Fala yajibu qabla zawal, artinya belum masuk waktu zuhur ya belum wajib belajar. Wa hakadha fi baqiyatis shalawat, dan begitulah di semua sholat. Dan nanti urusan metu waktu ya berarti namanya uzur. Nah, itu dia mengatakan seperti itu. Alhasil ini juga untuk diri kita juga sama ya. Bahwa dewek juga pada sarana ilmu ki anak kelalene. Bener lho. Namanya ilmu itu ada lupanya, kadang kelingan. Ya gunane wong taklim diulang-ulang kan itu. Terutama fikih itu dianjurkan diulang-ulang. Nah itu supaya apa? Supaya kita ingat terus lah. Namanya ilmu ada lupanya. Itu kalau antum aripan ngelakoni ibadah, kudu dieling-eling ilmune dhisik. Ora oleh langsung dieling-eling ilmune. Ya. Kan salat yang eling-eling syarat salat. Mau wudune wis sah apa urung sesuai syarat apa urung kudu kowe. Nanti yang batalkan sholat apa gitu. Jadi sholatnya bener-bener anak dasar ilmu nemen konkret lah, ibaratnya mutqin, ibaratnya wong tukang bangunan ke jeli, jadinya bangunannya itu rapih, bagus, kuat, orang salah-salah ya.
Wallahu a'lam.